wonder. Consider all of the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the roar. Pagi. Martin? Ya Pak. Gimana, sudah siap menghadapi UNAS? Ya oke lah harusnya Pak. Kemarin hasil tryout juga bagus kok. Terus Bu Guru bilang juga tryoutnya dibikin lebih susah dari UNAS-UNAS tahun lalu. Jadi ya hasilnya oke, harusnya bagus lah. Mohon doanya aja sih Pak. Ya, Papa juga ingatkan sekali lagi supaya kamu bisa belajar dan lulus yang terbaik, buat Papa dan Mama menjadi bangga. Iya Pak. Sama seperti pada waktu kamu SMP dulu. Kalau kamu lulus dengan terbaik, kamu nanti bisa sekolah ke luar negeri. Dan setelah pulang, Papa minta kamu bisa mengurus untuk pekerjaan Papa, supaya pekerjaan Papa bisa lebih maju. Pak, tunggu, sabar. Anak ujian aja belum. Biar dia konsentrasi sama ujiannya dulu gitu. Ya nggak apa-apa lah Mak, kayak nggak tahu apa-apa aja. Lagian nggak perlu terlalu tegang lah. Saya udah persiapan dengan baik, jadi semuanya serahkan Tuhan aja lah selebihnya. Ingat Martin ya, Papa ada hari ini karena Papa bekerja banting tulang, dan Papa juga putar otak setiap hari. Iya Pak. Helen, kamu pagi-pagi kok main HP terus. Bangunnya sudah siang, masih tetap main HP terus. Memangnya tadi malam kamu ngapain? Banyak tugas kok, Pak. Tugas apa kamu nonton Korea? Tugas, Pak. Masa Bapak nggak percaya sih? Wah, Sudahlah, makan ayo, Lin. ya udah ayo makan. Loh, Martin. Bagus kau. Iya, gemuk. Sehat, Mas. Gemuk ya anak kita. Ya, Pak. anak kita kembali Mas, sudah Mas. Gede. Tambah tinggi kau ya. Wah, habis renovasi ya Pak. Ya, baru direnovasi ya. Si Culun udah pulang. Apaan sih? Oleh-olehnya mana? Tunggu lah, koper juga belum dibuka. Udah masih capek. Koper aja belum dibuka. Ini udah lebih gede Istirahat dari dulu Mama. dong. Beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter day. And everybody's beautiful in their own way. Under God's heaven, the world's gonna find a way. There is none so blind as he who will not see. We must not close our minds, we must let our thoughts be free. For every hour that passes by, we know the world gets a little bit older. It's time to realize that beauty lies in the eyes of the beholder. And everything is beautiful
its own way, like the starry summer night or a snow-covered winter. Engkau berkukan, engkau memberikan kebebasan, sekarang aku dong yang menetapkan. Tuhan bilang tidak, jalanmu bukan jalanku, kepikiranmu bukan kepikiranku. Bagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikian pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu, jalanku lebih tinggi daripada jalanmu. Lalu saya gemetar, Tuhan, jadi Tuhan maunya apa? Saya mau engkau mengikuti panggilanku, mentaati firman dan pimpinanku, engkau menyerahkan diri. Nah saudara-saudara, saya tidak berarti semua jadi hamba Tuhan. Tuhan tidak panggil semua, tetapi jika Tuhan mempunyai rencana khusus untuk Anda, saudara, jangan tolak, jangan ragu-ragu, jangan menyimpan diri, jangan berpura-pura, jangan menolak Tuhan, karena itu bahaya sekali. Saudara-saudara, apakah benar setiap orang ada rencana Tuhan dalam dirinya? Iya. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang ada rencana Tuhan bagimu yang sudah disiapkan. Ini Pak. Lagi sibuk Pak? Oh enggak, Papa lagi balas emailnya teman. Ada apa Martin? Kalau nggak sibuk, Martin ada yang mau ngomongin sama Papa sih. Kamu mau ngomong masalah apa? Masalah ekspor kita yang ke Italia itu? Enggak sih Papa, itu nggak usah khawatir sih. Batch pertama sudah mulai diproduksi, terus minggu depan udah siap kirim. Ini sih Martin ada hal lain yang mau diomongin sama Papa sih. Masalah apa Martin? Martin seneng sih kerja di pabrik dan kerja bersama-sama Papa, bisa belajar banyak. Terus apa yang Martin pelajarin di sekolah bisa diaplikasikan di kerjaan. Cuma belakangan ini Martin merasa ada yang kosong sih Pak. Martin merasa kayak tiap hari datang ke pabrik kerja itu kayak ada yang kurang, kayak ada yang kosong dan nggak ada tujuan yang jelas. Terus Martin pikir-pikir ya, kayaknya Martin ada panggilan di tempat lain sih Pak. Tunggu Martin. Kamu tadi bicara masalah apa? Kamu jangan terlalu emosional. Kamu juga jangan terlalu sentimental. Kamu sekarang kan sudah bukan anak-anak lagi. Kamu tadi ngomong itu apa ndak dipikir dulu? Martin bukan emosi Pak, tapi Martin benar-benar yakin. Martin tahu kalau mungkin panggilan Papa itu di perusahaan, mimpin perusahaan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu suatu hal yang baik, Pak. Martin percaya itu. Tapi Martin merasa kalau panggilan Martin mungkin bukan di sini. Martin sudah bergumul berhari-hari berdoa kepada Tuhan, dan mungkin buat Martin panggilan Martin menjadi hamba Tuhan. Papa sangat kecewa sama kamu, Martin. Kamu tadi ngomong itu seperti orang yang ngelantur, menurut Papa. Kamu nggak tahu, Papa sudah persiapkan kamu dari kamu kecil sampai kamu sekarang. Itu Papa sudah persiapkan sampai detail-detail sekolahnya kamu. Kenapa kamu kok bisa berbicara seperti itu? Kamu nggak melihat apa yang sudah Papa kerjakan buat kamu. Papa sudah berikan banyak hal buat Martin, dan Martin tahu mungkin Martin nggak akan bisa balas semua kebaikan Papa.
Tapi dari kecil papa sama mama selalu ajarin Martin untuk taat akan Tuhan. Dan Martin mau Pak untuk sungguh-sungguh taat dan belajar menerima panggilan Tuhan. Coba Martin, kamu pikirkan sekali lagi. Kamu ini seorang pemuda yang berbakat. Kamu seorang yang cerdas. Kamu mempunyai masa depan yang baik. Semua orang suka sama kamu. Bahkan di perusahaan pun yang kamu pegang, semua karyawan tuh suka sama kamu. Apa kamu nggak salah? Kamu sedang memilih satu profesi yang menurut papa itu kurang bagus. Harusnya kamu tidak memilih profesi itu. Mendingan kalau kamu jadi hamba Tuhan terus kamu punya jemaat yang besar. Kalau kamu jadi hamba Tuhan dan kamu ditaruh di tempat yang terpencil dengan jemaat yang 20 orang, bagaimana kamu nanti? Pak, seru talenta itu dari Tuhan. Dan Martin mau kembalikan talenta yang dari Tuhan ini untuk pekerjaannya, Pak. Martin nggak mau semuanya untuk kepuasan Martin sendiri. Lebih baik Martin melayani 20 jemaat tapi sesuai dengan panggilan Tuhan, daripada Martin memimpin sebuah perusahaan dengan karyawan 2000 orang tapi nggak sesuai dengan panggilan Tuhan. Martin nggak mau, Pak, kalau Martin bisa dibilang sukses di mata manusia tapi gagal di mata Tuhan, Pak. Martin, cukup sudah. Kalau itu mau kamu, silakan. Kalau kamu mau nyanyiakan apa yang sudah Papa lakukan, apa yang sudah Papa persiapkan buat kamu, silakan. Silakan. Maafkan Martin sudah mengecewakan Papa. Martin harap suatu hari Papa bisa mengerti panggilan Tuhan buat Martin. Martin akan terus berdoa buat Papa dan Mama. Martin akan serah terima kepada manajer yang lain supaya pekerjaan-pekerjaan Martin yang nanti akan ditinggalkan nggak mengganggu perusahaan. Keras kepala kamu anaknya. Kamu kalau mau keluar saja sekarang. Nggak usah pakai serah terima. Kalau mau bikin susah Papa, sudah saat ini juga kamu keluar. Keluar kamu. Halo, selamat siang. Dengan Suriti Pos 1 bisa dibantu? Siap, Pak, siap. Perintah dilaksanakan. Siap. Selamat siang, Pak Martin. Maaf mengganggu. Tadi saya dapat instruksi dari perusahaan bahwasanya Pak Martin nggak boleh keluar untuk membawa mobil perusahaan. Saya disuruh untuk mengambil kuncinya mobil ini. Terus saya pulang naik apa dong? Kalau Pak Martin mau, bisa bawa sepeda bengkel yang ada di depan kantor perusahaan. Alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness is borne by the ones He came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on whom was laid, here in the dead
in glorious day. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me, for I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus sehingga pagi hari ini saya boleh ada di tempat ini untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Dalam 3,5 tahun perjalanan saya mengalami pergumulan yang begitu hebat. Bukan kamar kos yang kecil yang menjadi pergumulan saya, menjadi membuat saya susah tidur. Bukan jauh dari kehidupan yang mewah yang membuat saya serba kekurangan. Bukan juga tugas-tugas dari sekolah teologi yang membuat saya kesulitan. Tetapi jauh dari seorang ayah yang begitu mencintai saya, yang begitu mengharapkan saya. Itulah yang membuat saya bergumul begitu hebat. Tetapi bila pergumulan saya 3,5 tahun itu dibandingkan dengan pergumulan Kristus yang bukan hanya meninggalkan kemewahan, tapi meninggalkan surga yang mulia, dan harus melihat Bapaknya di surga yang sudah bersama-sama dengan dia sejak kekekalan memalingkan muka karena dosa-dosa manusia yang harus ditanggungnya. Itu merupakan sebuah pergumulan yang begitu berat bagi Kristus. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua pengikut Kristus. Maukah kita mengikuti teladan Kristus? Maukah kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk menjalankan kehendak Bapa? Karena bagi Kristus, inilah sukses yang sesungguhnya. Amin. Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when God raised him from the tomb? Were you there when God raised him from the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when God raised him